Jadi fardu-fardunya mandi hadas besar atau
mandi junub itu cuma 2. Tapi walaupun 2, banyak kita yang menyepelekannya. Ya. Padahal cuma 2. Tapi dalam kitab lain itu 3. Wa faraidul ghusli salah satu asya'i. Ya. Dalam kitab lain 3. Karena penjabarannya lebih luas. Kita bahas khusus di kitab Sulam Taufik. Ya. Yang alhamdulillah kemarin sempat bertemu dengan cicit daripada Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim. Jadi cicitnya pengarang kitab Sulam Taufik, ya. Itu pada saat kita silaturahmi ke salah satu pesantren di Malaysia, kemudian selesai sholat jamaah maghrib, pengasuh pesantren bilang, kalau jamaah belum pada lelah, silakan ikut hadir majlis di cicitnya daripada pengarang kitab Sulam Taufik. Kurang lebih 40 menit dari pesantren itu. Itu acara dadakan, kita nggak tahu acara apa. Ternyata acara itu adalah acara walimatus safar. Walimatus safar, orang mau berangkat umroh sekeluarga, dia ngundang dari Yaman, ada yang syekh dari Mesir, ya. Akhirnya baca maulid di situ sampai makan bareng sampai jam 12:30 gitu. Ya, alhamdulillah bisa tawajuh kepada orang-orang yang ahli-ahli ilmu, termasuk sampai bisa ngaji bareng dengan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid di Malaysia. Besok tanggal 5 dia datang di Jakarta Utara, ya, sampai dikasih pojangan dan oleh-oleh. Oleh-olehnya kalau ke rumah orang alim bukannya kue, tapi doa dan amalan, ya. Amalan yang dibutuh pasti teman. Ya putus tak putus, ya putus ya tak putus, ya putus tak putus, ya putus tak putus gitu. Itu amalan apa itu? Ya duitnya nggak putus, ya putus, ya putus, ya putus, ya putus, ya putus. Jadi fardunya mandi hadas besar cuma 2. Yang pertama adalah niat terabil hadasil akbar wa nahwiha. Niat mengangkat hadas besar dan sepertinya, atau kalau kita lafazkan nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar an jami'il badani lillahi ta'ala. Tuh bagi yang pakai niat hafal gitu ya. Nawaitu ghusla, niat sapa ingsun al ghusla kelawan adus dirapi untuk mengangkat hadasil akbar hadas besar anjamil badani dari seluruh tubuhku lillahi ta'ala karena Allah. Itu lafadznya. Lalu bagaimana kalau lafadznya kagak bisa? Ya nggak apa-apa pakai bahasa itu. Saya niat mandi hadas besar, bukan niat mandi. Karena ada yang namanya ghusl masnunah, mandi yang hukumnya sun. Jadi Anda mandi mubah, ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Kalau mandi mubah, mandi yang mana? Yang tiap hari kita mandi tuh, pagi sore, kadang pagi doang, kadang sore doang, kadang pagi sore kagak mandi. Tergantung cuaca, itu hukumnya mubah, itu mah boleh mandi boleh kagak kalau malu. Ya. Yang kedua ada yang masnunah,
yang hukumnya mandi apa yang hukumnya sunnah? Mau berangkat salat Jumat lalu Idaini lalu Idaini tadi 2 salat raya lalu Idaini itu 2 hari raya Idul Fitri Idul Adha. Jadi walaupun itu hukumnya sunnah, tapi mandinya seperti mandi hadas besar, sebaiknya begitu ya. Jadi ada hukumnya mandi wajib, ada hukumnya mandi sunnah. Niat di dalam ibadah harus takyin, disebutkan kedudukannya. Ini kita sholat usolli fardhu duhri, kudu ada kedudukannya, apa duhur, apa asar, sama mandi juga. Jadi ketika kita mau mandi hadas besar disebutkan nawaitul usolli rabbil hadasil akbar. Kalau nggak bisa Arabnya boleh Indonesia. Saya niat mandi hadas, disebutkan besarnya. Kalau nggak disebutkan saya niat mandi, ya berarti kayak mandi sehari-hari. Jadi jangan lupa disebutkan besarnya. Nah dari situ aja kadang-kadang kita kok menyebut kemarin ya. Tapi Allah Maha tahu begitu mudah. Allah Maha tahu, Allah juga Maha tahu. Iya sih memang. Ya, tapi sebaiknya dalam fikih harus jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi niat mandi hadas besar. Itu yang pertama. Wa ta'limu jami'il badani basyara wa sya'ara wa inkatuba. Wa ta'limu jami'il badani basyara, dan meratakan air jami'il badani seluruh badan, mengalirkan air ke seluruh badan. Basyara kulit, wa sya'ara dan sya'ara rambut, wa in katufa walaupun tebal. Syaratnya itu. Jadi meratakan semua air atau meratakan air ke seluruh anggota badan, baik yang namanya kulitnya, rambutnya, walaupun tebal. Maka dibilang orang dulu mandi junub itu mandi basah, karena memang semuanya dibasahin, semuanya dibasahin. Ada satu helai rambut yang tidak terbasuh dan kita lalai, sah apa enggak? Enggak sah. Kalau mandinya enggak sah, kemudian dia wudhu pengen sholat, sah enggak? Kalau wudhunya enggak sah, dia sholatnya sah enggak? Nah itu berantai. Malayatimul wajib ila bihi fahuwal wajib amrun bisyai'in amrun biwasailihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita enggak bisa menyepelekan satu hukum. Meratakan air ke seluruh anggota badan. Kemudian muncul permasalahan. Ya walaupun nggak dibahas di kitab ini, ya di kitab-kitab yang lebih besar dibahas. Tadi yang diperintahkan adalah meratakan air, tapi yang diratain apa? Air. Sekarang bagaimana kalau airnya belum rata udah pakai sampo? Airnya baru dikit udah pakai sabun. Nah, jadi yang diperintahkan air itu nggak boleh tercampur. Wa ayakuna ma'umun terakhir bi anna yuslamu ismuhu bi mukhalat tawhid. Nah, yang di sini ada. Ya, tapi ntar aja kita bahasnya. Jadi yang diratakan air, makanya ketika mandi hadas besar usahakan airnya banyak. Tapi bukan juga boros air, mentang-mentang air lagi gede gitu ya. Itu kan ada yang mandi dari kolam, kupra, ada yang gitu.
suruh bawa bayu. Kira-kira banyak yang kepake apa banyak yang kebuang? Biasa aja mandi gitu. Ini Ramadan tahu gitu. Jadi kalau seperti itu malah nggak rata. Makanya ada caranya. Nih, apalagi yang buat tua-tua, yang mandinya malam, yang suka ada keluhan rematik, asam urat, gitu ya. Jadi ketika mandi hadas besar, ya kalau wudhu mas sunahnya kan ya, sebelum mandi disunahkan untuk berwudhu. Cara pertama adalah ya biar nggak terkena pembekuan pembuluh darah. Banyak kan terjadi orang mandi tapi tiba-tiba jatuh di kamar mandi gitu ya, pembuluhnya pecah. Mulai ya bisa kanan atau bisa kiri, ya kalau kedokteran mah umumnya kiri dulu. Tapi kalau agama taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan kanan daripada kiri. Jadi kaki dulu disiram, kaki sampai dengkul, kiri kanan. Nanti kan yang namanya pembuluh darah itu kan mencari daerah yang panas. Ada nggak bahasa apa namanya pembuluh panas gitu ya? Ya. Jadi ketika darah apa namanya pembuluh darah kita basahin, dia kan dingin. Mencari daerah yang panas, naik ke atas. Jadi dia naik ke atas terus sampai ke kepala. Makanya dari mulai dari kaki yang bawah, kiri kanan, paha terus, perut, kemudian apa dada dan seterusnya muka, baru kepala. Maksudnya apa? Pelan-pelan pembuluh darah ini berjalan dari bawah terus ke atas, karena keluar dari ubun. Banyak kesalahan dalam mandi ketika musim dingin, itu orang mandi langsung dibasahin palanya. Akhirnya pembuluh darahnya terjadi pembekuan. Ya, ada penyakit, akhirnya apa? Terjadilah pembekuan pembuluh darah. Terlalu keras melahirkan apa namanya itu pecahnya pembuluh darah. Maka kalau mandi begitu, termasuk mandi air hangat dari kaki dulu, jangan kayak Bang Ahmad diajak mandi ke Cisolong, air panasnya itu 60 derajat, dia turun langsung sampai masuk ini, kemudian naik lagi. Mengapa ini banget sih, panas banget. Pelan-pelan itu kaki dulu cemplungin gitu ya, cemplungin sampai betis biar biasa dulu, sesuai gitu. Sama mandi di air dingin juga begitu. Jangan kayak Bang Saat mandi di puncak yang nyebur aja, dia lupa dalam, di pegangan pinggiran. Jadi mandi jangan sampai terjadi pembekuan pembuluh darah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ratakan air ke seluruh badan dan juga kulit, termasuk rambut. Wajibkan tupak walaupun rambutnya tebal. Makanya kalau mandi hadas besar, itu yang namanya yang lain belakangan basahin dulu. Kalau rumahnya pinggir rawa, mainan langsung nyebur ke rawa mandi gitu. Jadi basahin dulu semuanya, termasuk rambut, jenggot dan segala macam yang tebal-tebal ya, termasuk ya. Jadi semua harus diratakan. Faslun ay hada faslun syurutut thaharati, dan adapun syarat-syaratnya thaharah bersuci. Al-Islamu, Islam, beragama Islam. Wa tamyiz, dan tamyiz. Masih ingat apa pengertian tamyiz? Ada tamyiz, ada baligh, ada taklif dalam fikih kemarin itu. Masih ingat nggak apa tamyiz? Mumayyiz itu hadut taklif, orang yang sudah terbebani hukum. Kalau baligh itu tandanya ya. Jadi syaratnya orang itu bersuci, beragama Islam,
tapi sudah terbebani hukum, ya. Wa adamul mani'i, ya, dan tidak adanya mani'i yang menghalangi min usulil ma'i ila mansuri, tidak ada yang menghalangi, ya, satu apapun dari sampainya air kepada yang dibasuh atau yang dimandikan itu. Ya, jadi syarat-syaratnya mandi, ya, bersuci itu, ya, tidak ada penghalang antara air dengan kulit, ya. Maka ketika mandi ada sebesar, seandainya itu punya gelangnya itu lecet, tahu lecet ya, kencang, copot. Cincin kencang, copot. Kenapa? Menghalangi, termasuk menghalangi sampainya air kepada kulit. Jadi lepas, copot, ya. Arloji yang kira-kira kencang, kalau kendor mah nggak masalah, ya. Itu jangan sampai ada yang menghalangi. Wasala, ya, wasayalanu, dan dialirkan. Mandi yang kategori orang-orang yang dalam kondisi biasa, mandinya airnya dialirkan, bukan diusap pakai spons. Ada nggak yang begitu? Airnya diambil, diusap pakai spons. Yang penting kan air semua basah. Jadi bukan dibasahi tapi dialiri air. Jadi air itu mengalir ke seluruh anggota tubuh, bukan cuma dibasahi pakai spons. Tahu spons ya? Ya, spons itu. Nah, walaupun air hangat, air apapun, haruslah dibasahi, dialiri air. Wa ayakunal ma'u mutahhiran, hendaklah airnya air yang suci. Jadi kita buat mandi itu air yang suci, gak boleh air yang najis. Bekas kencing bocah kita buat mandi, karena mandinya bukan mandi biasa, tapi mandinya untuk bersuci. Di alla yustabasnuhu bi mukhalatah, ya. Tahirin yastagni, dan tidak adanya satu hal yang tercampur sehingga berubah namanya. Tahirin, walaupun itu suci, yastagni ma'hum anhu, yang membuat namanya berubah. Contoh, air seember suci, suci nggak airnya? Suci. Kemudian Coca-Cola, Fanta, suci nggak? Suci. Tercampur, suci nggak? Suci, tapi tidak mensuci. Maka airnya nggak boleh tercampur dengan benda, walaupun benda itu suci. Seperti teh, kopi. Jadi nggak boleh, airnya harus air. Nah, nggak boleh. Maka dari itu ketika orang mandi, kemudian dia pakai sabun, nah ini, ya walaupun masih banyak perdebatan, tapi saya lebih setuju dengan yang ini. Orang yang mandi mengalirkan air tapi belum sempurna, kemudian dia pakai sampo, kecampur nggak airnya? Berarti terhalang, berarti syaratnya nggak masuk. Berarti airnya itu sudah tercampur walaupun samponya suci. Jadi ketika mandi hadas besar, sempurnakan dulu air ke seluruh tubuh, baru pakai sampo atau sabun. Karena perintahnya adalah meratakan air. Kira-kira bisa dipahami nggak? Ya. Jadi bagaimana caranya? Ratakan dulu air ke seluruh badan, udah sekiranya rata, baru pakai. Jangan air 2 gayung langsung pakai sampo, langsung pakai sabun, akhirnya
tubuh kita airnya belum nyampe, sabunnya udah nyampe. Rambut kita belum basah, tapi basahnya pakai sampo. Itu tidak memenuhi syarat. Paham dong? Paham dong? Walaupun yang takbayarnya dengan yang suci, walaupun dengan yang suci, maka sebaiknya kalau pakai shower mandikan dulu semuanya. Ya. Selesai itu dimandikan, walaupun belum pakai sampo, belum pakai sabun, syaratnya sudah terpenuhi, meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Baru pakai sampo, baru pakai sabun. Tapi syaratnya sudah terpenuhi yang pertama tadi. Itu juga berlaku baik yang namanya nyebur maupun pakai ember, ke kolam atau apapun. Jadi sekali lagi usahakan airnya dulu rata ke badan, ke seluruh tubuh. Ya makanya kan begitu pelan-pelan kan gitu ya, kaki gitu kan ya, rata kan, terus udah ke atas turun. Kalau cabur, nah, akhirnya nggak rata. Udah sekiranya rata, baru pakai sampo. Ada orang yang mandi hadas besar, belum basahin muka, udah pakai yang namanya scrub. Tahu scrub? Pembersih. Ada yang begitu? Belum mandi. Gini. Berarti mukanya kena air apa kena pembersih? Ini perlu dipahami. Ustaz, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, gak usah diomongin lagi. Yang belum tahu kita. Jadi usahakan ya. Jadi seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa alla yatathayyara bin najasi walau tathayyara yasira, dan hendaklah tidak tercampur dengan najis. Ini bagi yang mandi di ember, di bak, di kolam, jangan tercampur dengan najis airnya itu. Walau ya tathayyuran yasiran, walaupun tercampurnya dikit. Dikit. Lagi mandi ada sebesar sama anaknya kencing, gitu doang, dikit sih, dikit. Anaknya yang laki kencing gitu ya, kayaknya milik ke situ aja kayak tua misalkan. Walaupun dikit tetap hukumnya, kecuali airnya banyak. Ya, 20 itu beda lagi. Ya tataya launuhu ta'umuhu au rihuhu. Jadi airnya jangan sampai tercampur dengan najis. Wa in kana ma'udun laqulataini zidan bi ala yulaqiyahu najisun ghairu mahfuz. Dan apabila airnya dunal kulata ini yang bukan 2 kula, jadi air itu ada 2, al ma'ul qalilu wal ma'ul kathir. Air yang banyak itu air yang jumlahnya 2 kula. 2 kula itu 60. Berarti isi airnya kurang lebih berapa? 226 liter gitu ya. Jadi air yang banyak, nah itu 2 kula. Kalau air 2 kula mah bisa di kolam renang, terserah tuh. Di kolam renang, ada kencing, gitu. Selama perlu berwarna, rasa dan bau, ya mandi aja nggak apa-apa. Bersih itu, air 2 kula. Tapi kalau airnya sebab mandi bayi, tahu gak yang dari apa? Kelompokan apa tuh? Mandi anak-anak itu yang dari apa? Bahan-bahan ya? Dari apa namanya kedetium itu, ya gitu-gituan lah. Kita mandi pakai itu, udah kita kencing, nah itu tercampur najis ya. Jadi air yang tidak 2 kula ya, ketika tercampur najis maka batal. Ghairu ma'fudin anhu, kecuali hadas yang dima'fud, najis yang dima'fud. Najis yang dima'fud itu najis ataupun bangkai
yang tidak mengalirkan darah sendiri. Apa kira-kira? Apa itu? Laler ya. Laler, apa lagi? Semut ya. Ini kadang-kadang lagi mandi airnya pakai bak, wah ada pakai semut, wah najis, semut najis. Banget sopor gitu ya. Jadi najis yang dimakfu. Allahumma sholli ala Muhammad. Walastu'mila fi rabil hadasil awizalatin najasin, dan tidaklah istu'mila itu tercampur atau mustakmal, air yang sudah terpakai. Fi rabil hadasin, untuk mengangkat hadas, awizalatin najasi, atau untuk menghilangkan najis. Jadi air yang kita pakai buat mandi, jangan sampai air itu mustakmal. Tahu nggak mustakmal? Air yang sudah dipakai untuk bersuci itu mustakmal. Makanya dulu ada salah paham orang kampung kita, yang mungkin ngajinya kan belum rada matang, baru dengar gitu ya. Itu buat wudu jangan dikokok. Ada yang ngomong gitu. Kira-kira air ini buat wudu di padasan, kita masukin tangan kita ke padasan, kita buat wudu, boleh apa enggak? Kalau ilmu lama boleh enggak? Ilmu lama enggak boleh. Apa kata dia? Mustakmal, ilmu lama. Karena dia belum tahu yang namanya mustakmal itu apa. Mustakmal itu bukan air yang udah kesentuh, kepegang atau kepake, bukan. Tapi mustakmal air yang udah pernah dipakai untuk bersuci. Paham maksudnya? Kita berwudu, tangan kita airnya ngocor ke bawah. Nah, bekas tangan kita wudu, airnya ngocor, air yang di bawah namanya air itu yang dimaksud mustakmal. Kecuali mogoknya emang buat bersihin kotoran. Kemudian ini air dulu mah pakai padasan diisiin, celup dibersihin. Nah itu namanya bukan mustakmal lagi, itu namanya udah najis. Jadi yang mustakmal itu airnya pernah dipakai untuk bersuci, bersuci ya namanya, atau air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Rafil hadati au izalatin najasi. Jadi pengertiannya begitu Pak Bu, air mustakmal. Dia ada air banyak itu buat kita wudu ya. Kalau dibilang air yang udah terkena badan dibilang mustakmal, berarti kita nggak pernah sah wudu kitanya. Kenapa? Karena wudu kita tandangin apa enggak? Berarti airnya udah kena tangan belum? Padahal yang dibasuh mustakmal bukan? Nah, sekarang ketemu ilmunya ya. Kalau ilmu kita dengar dulu kan begitu. Gua buat wudu jangan dikokok, jangan kena tangan, gitu ya. Jangan kena tangan. Padahal kita wudu di keran, kena tangan enggak? Padahal yang mau dibasuh muka. Kenapa pakai tangan? Nah, kayak gitu. Jadi mustakmal sekali lagi, air yang pernah dipakai untuk rafil hadasi, mengangkat hadas, au izalatin najasi, atau menghilangkan najis. Selama air itu belum pernah dipakai untuk menghilangkan najis ataupun berhadas, sah. Jadi bagaimana kalau ada air 2 bak kita pakai untuk mandi hadas besar, kemudian laki kita cuci kaki pakai tangan, dapat gayung, cepet, boleh nggak? Boleh, selama cuci
cuci kakinya akhirnya kagak balik ke dalam. Wah, jadi celupnya tangan kalau nggak mengandung hadas atau najis boleh